Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali dengan Bu Astian dalam pembelajaran IPA hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Baik, kita perhatikan slide berikutnya. Oke, sebelum kita membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi, kita akan membahas dulu mengenai apa itu gaya gravitasi. Pasti kalian dulu di SD pernah mendengar ya apa itu gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi ini merupakan salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik dari sebuah benda ke pusat benda. Jadi, maka dari itu pengertian dari gaya gravitasi merupakan gaya tarik menarik dari sebuah benda menuju pusat bumi. Jadi kita akan membicarakan rotasi dan revolusi bumi itu karena adanya mereka bisa berotasi dan berevolusi itu karena adanya salah satunya ini gaya gravitasi. Oke, next. Selanjutnya di sini nanti ada percobaan mengenai gaya gravitasi. Kita akan menggunakan namanya aplikasi PET, PHET. Nanti kalian bisa searching di Google. Nanti banyak simulasi-simulasi mengenai ya IPA. Oke, kita coba lihat video berikut. Mengenai praktikum virtual revolusi bumi. Nah, ini langkah percobaannya nanti menggunakan PET simulation. Kalian bisa searching. Nah, yang pertama kita akan membedakan antara massa mataharinya menjadi 2 kali dari ukuran semula. Oke, ini tampilan PET-nya. Kalian bisa lihat. Kalian nanti di sebelah kanan atas bisa pilih itu mau di matahari sama buminya ya kita, karena kita mau ngomongin revolusi bumi. Jadi nanti klik yang ada matahari sama buminya. Di bagian matahari yang bagian bawah ini kalian geser ke kanan menjadi 2 kali. Kemudian kalian klik play. Nah, coba amati itu pergerakan buminya ketika mengelilingi matahari. Ternyata ketika pada satu titik garis bumi ini mengelilingi dia akan meningkat. Karena itu tadi gaya gravitasinya juga meningkat. Oke, selanjutnya coba kalau kita menjadikan ukuran matahari itu setengah kali dari ukuran semula. Coba apa yang terjadi? Nah, ternyata jarak ketika bumi mengelilingi matahari itu dia akan semakin jauh karena gaya gravitasi yang dihasilkan itu sangat kecil. Nah, ini diklik ya. Oke, coba kalau kita ganti bahwa massa buminya sekarang, massa buminya yang menjadi 2 kali dari semula. Nah, kita coba lihat itu. Di situ bumi tetap berevolusi ya, berevolusi mengelilingi matahari. Dan coba lihat garisnya. Nah, di situ sangat teratur karena tadi gravitasinya yang terbentuk itu sangat kuat antara keduanya. Selanjutnya, coba ketika massa buminya itu diubah menjadi setengah kali dari semula. Oke, kita lihat, klik play, kita lihat perputarannya. Nah, ternyata di situ gaya gravitasi antara keduanya memang ada, tetapi jarak yang dihasilkan oleh si bumi itu sangat jauh. Coba kalian amati pergerakannya itu. Nah, kenapa kok sangat jauh? Jadi kemungkinan di sini gaya gravitasi antara keduanya itu sangat kecil. Nah, jika tadi dirasa bahwa revolusi buminya itu kok jalannya lambat, coba dilihat nih, karena jalannya lambat ya. Itu berarti karena tadi kita
bisa mengklik yang di sebelah kiri ini ada normal, fast, slow. Nah, itu bisa diklik. Kemudian percobaan yang terakhir, coba kita akan mengubah bahwa masa buminya itu menjadi 1,5 kali dari semula. Kita geser, kemudian kita klik play. Nah, kita amati, ternyata pergerakan revolusi buminya, nah itu memiliki gaya gravitasi yang cukup besar, karena coba kalian lihat bahwa garisnya ini dia sejajar terus ya. Oke. Jadi dia lurus terus terhadap matahari. Oke, jadi ini tadi kita mempraktekkan bahwa pengaruh dari gaya gravitasi pada revolusi bumi. Tadi kita membandingkan bahwa ukuran mataharinya diperbesar, diperkecil, dan ukuran buminya diperbesar, diperkecil, itu gaya gravitasinya akan berpengaruh. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Nah, jadi revolusi bumi tadi yang kita lihat bahwa bumi itu mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran. Itu disebut dengan revolusi. Nih, kalian amati bahwa di sini misal ada 21 Maret, 21 Juni, 23 September, dan yang terakhir itu ada 22 Desember. Bumi itu akan mengelilingi matahari tidak pada lurus ya, tidak lurus 90 derajat, tapi dia agak condong sebesar 23,5 derajat. Jadi enggak pas lurus pada orbitalnya, tapi agak miring. Nah, ketika dia memutar, ini misal pada 21 Maret, pada belahan bumi utara, ini dia akan mengalami awal musim semi, dan malamnya itu akan lebih panjang daripada siang. Itu pada waktu 21 Maret pada belahan bumi utara. Nanti ketika pada belahan bumi selatan, berarti kebalikan dari belahan bumi utara, di mana belahan bumi selatan nanti musim gugur, kemudian malamnya sama panjang dengan siangnya. Kemudian kita next ke yang 21 Juni. Di sini coba kalian lihat bahwa kutub utara itu condong ke matahari ya. Nah, ini lihat perputarannya, condong ke matahari. Berarti artinya apa? Di sebelah kutub utara, di situ berarti awal musim panas, dan siangnya akan lebih lama daripada malamnya. Karena itu tadi penyebabnya kutub utaranya lebih condong ke ke matahari. Kemudian yang selanjutnya pada belahan bumi selatan, berarti dia menjauh dari matahari, kebalikannya dari kutub yang utara, di mana awal musim dingin dan malamnya akan lebih lama daripada siangnya. Kemudian kita lanjut ke yang 23 September. Di 23 September ini hampir sama kayak 21 Maret, kebalikannya, karena di sini posisi bumi itu di kutub utara maupun kutub selatan tidak terlalu condong ke matahari, sehingga nanti pada belahan bumi selatan itu akan mengalami musim semi dan malamnya akan sama dengan siangnya, sedangkan belahan bumi utara akan mengalami musim gugur, malam akan sama dengan siangnya. Kemudian di 22 Desember, coba kalian amati pergerakannya ini. Nah, kutub selatan yang akan cenderung condong ke matahari ya. Nah, berarti di sini kutub selatan itu akan awal mengalami musim panas, sedangkan siangnya akan lebih panjang daripada malamnya. Terus kebalikannya juga, nanti di belahan bumi utara, berarti dia lebih jauh dari matahari. Di situ berarti dia akan mengalami awal musim dingin dan malamnya akan lebih panjang daripada siang. Makanya kalau seperti bulan-bulan Desember yang Natal itu,
Kalau kalian lihat di TV-TV, pasti film liburan itu kan banyak ya. Di Natal-Natal itu mereka di sana bagian utara pada mengalami musim dingin kan, ada salju-salju ya. Ini tadi karena di kutub utara itu mereka jauh, belahan bumi utara menjauh dari matahari. Ini merupakan revolusi bumi. Kemudian, apa sih akibat dari revolusi bumi? Nanti ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah terjadinya pergantian musim. Tadi ya, ketika condong ke, misal kutub utara condong ke matahari, berarti nanti musim apa, dan sebaliknya. Terus yang kedua itu penampakan rasi bintang. Jadi kalau kalian nanti amati setiap bulan, kalian mengamati di luar ketika malam hari, pasti nanti setiap bulan rasi bintang yang teramati di bumi itu akan berbeda-beda. Kalau kalian pengen tahu apa rasi bintang yang nampak, kalian bisa nanti di Play Store atau Apple Store nyari aplikasi mengenai star chart. Nah, nanti di situ kalian bisa lihat langsung melalui lewat HP, nanti berbasis virtual penampakan rasi bintang pada malam hari itu. Kalian bisa coba. Kemudian yang ketiga itu gerak semu tahunan matahari. Apa itu gerak semu tahunan matahari? Jadi gerak semu tahunan matahari itu kita seolah-olah tadi mataharinya tuh cenderung ke utara atau ke selatan. Jadi kita kan pasti tiap hari atau tiap bulan lah kita lihat, oh kok sekarang mataharinya munculnya berada di agak utara nih, terus nanti lain bulan lagi kok munculnya di selatan. Nah itu kita seolah-olah mataharinya itu berpindah, padahal enggak, karena penyebabnya itu tadi, bumi itu mengorbitnya tidak 90 derajat pas sama si matahari, tapi sebesar 23,5 tadi. Kemudian yang keempat itu terjadinya perbedaan lama waktunya siang dan malam. Tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwa kalau misal kutub utara condong ke matahari, berarti otomatis siangnya nanti akan lebih lama daripada malamnya dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Jadi rotasi bumi itu merupakan bumi yang berputar pada porosnya. Jadi dia cuma muter-muter di porosnya. Nah ini seperti ini gambar yang di samping ini. Jadi dia hanya mutar-mutar di porosnya ini. Nah di sebelah kiri ini misalkan ada cahaya matahari, kemudian buminya berputar pada porosnya. Nah di sini kan berarti akan terjadi yang kena sinar matahari dia akan terjadi siang, yang enggak kena berarti dia akan terjadi malam. Jadi rotasi itu yang berputar pada porosnya. Kemudian akibat dari rotasi. Nah yang pertama terjadinya siang dan malam. Ya tadi yang sesuai di gambar tadi, bahwa yang terkena sinar matahari dia akan mengalami siang, yang tidak dia akan mengalami malam. Terus yang kedua itu adalah gerak semu harian matahari. Selanjutnya yang ketiga itu perbedaan zona waktu. Jadi perbedaan zona waktu itu misalkan seperti kita yang di Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu ya, ada WIT, WITA sama WIB. Nah itu penyebabnya karena ini tadi rotasi bumi. Kemudian perubahan arah angin. Jadi perubahan arah angin ini akan berbeda ketika dari kutub utara dia akan berbelok ke selatan, kemudian berbelok lagi ke berlawanan arah jarum jam. Jadi yang dari kutub utara itu nanti arahnya akan ke selatan, baru belok ke berlawanan arah jarum jam. Nanti sama kalau yang dari kutub selatan itu dia akan bergerak ke utara, kemudian berbelok berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Kalau kita bayangkan. Selanjutnya yang kelima di sini
bentuk bumi itu akan menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Jadi enggak sempurna bulat, tapi nanti di bagian khatulistiwa atau tengahnya itu agak menggelembung dan di bagian kutubnya itu agak mampat seperti itu. Nah, oke, jadi ini tadi ya kita membahas mengenai revolusi dan rotasi bumi. Jadi kesimpulannya nanti revolusi bumi itu merupakan bumi mengelilingi matahari dalam satu kali putaran, dan rotasi itu merupakan bumi berputar pada porosnya. Nanti akibat-akibatnya tadi ada beberapa. Revolusi itu nanti ada gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perubahan rasi bintang, dan penampakan terjadinya lamanya siang dan malam tadi. Kemudian yang rotasi bumi, akibatnya tadi ada gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam. Kemudian perubahan zona waktunya, perbedaan zona waktu. Kemudian nanti ada perubahan arah angin. Kemudian yang terakhir ada bentuk bumi yang di khatulistiwanya menggembung dan di bagian kutubnya pepat. Dan tadi ada ya percobaan mengenai gaya gravitasi pada revolusi buminya. Oke, kalian nanti bisa coba sendiri di aplikasinya, di pad namanya PHET. Kalian bisa coba-coba. Nanti tidak hanya tentang revolusi dan rotasi, tapi ada banyak. Oke, cukup sekian pembelajaran daring pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.